welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Nurhayatunisa. Jadi kali ini kita akan membahas tentang keterampilan membaca, yaitu modal membaca. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu pengertian, tujuan, dan modal keterampilan membaca. Untuk memperlancar proses membaca seseorang, harus memiliki modal, yaitu yang pertama, pengetahuan dan pengalaman. Menurut Nur Hadi tahun 2010-13, pengetahuan, pengalaman, dan konsep-konsep tentang segala sesuatu merupakan modal utama untuk membaca. Semakin kaya seseorang akan pengetahuan, pengalaman, dan konsep-konsep, semakin besar pula kesiapannya untuk mengolah ide-ide atau gagasan-gagasan yang tertuang dalam bacaan. Yang kedua ialah kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi lisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi secara lisan, atau dengan kata lain, dalam urutan perolehan kemampuan berbahasa urutan normal. Komunikasi lisan mendahului komunikasi tulis. Sebelum orang dapat membaca dan menulis, tentu dapat berbicara, mendengar terlebih dahulu. Nur Hadi tahun 2010, 127, secara teoristis, untuk dapat berkomunikasi secara lisan, seseorang harus melibatkan kemampuan berpikirnya. Ia harus mampu berpikir dan mencerna pembicaraan orang lain hingga diperoleh pemahaman atas pesan yang diungkapkan oleh seorang pembicara, hingga dapat dikatakan bahwa kemampuan berpikir mendahului kemampuan berbicara dan membaca. Yang ketiga yaitu pengetahuan tentang teknik membaca. Secara garis besar, pengetahuan tentang teknik membaca meliputi pengetahuan tentang aspek-aspek membaca, pengetahuan teknik membaca cepat, pengetahuan tentang membaca telaah. Pengetahuan tentang aspek-aspek membaca, yang pertama, keterampilan mengenali kata dan tanda baca. Yang kedua, keterampilan memahami makna tersurat. Yang ketiga, keterampilan membaca kritis, menentukan ide pokok atau gagasan utama, menentukan tema cerita, dan membuat kesimpulan, menganalisis fakta-fakta, dan lain-lain. Yang kemampuan membaca kreatif. Yang kedua, pengetahuan tentang teknik membaca cepat. Kemampuan membaca dan pemahaman dengan kecepatan di atas 400 kata per menit. Kemampuan membaca dengan teknik skimming. Kemampuan membaca cepat dengan teknik scanning. Pengetahuan tentang cara membaca telaah ilmiah. Yang pertama, metode SQ3R, survey, question, read, recite, dan review. Metode PQRST, preview, question, read, summarize, dan test. Metode yang ketiga yaitu metode PQ3R, prepare, question, read, recite, dan review. Tujuan membaca. Tujuan membaca dianggap juga sebagai modal dalam membaca. Bahkan menurut ahli penelitian, hubungan antara tujuan membaca dengan kemampuan membaca sangat signifikan. Kesimpulan-kesimpulan yang dapat dibuat oleh para ahli dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa yang pertama, gerak bola mata waktu membaca berubah kecepatannya sejalan dengan perubahan tujuan membacanya. Yang kedua, kemampuan seseorang dalam memahami bahan bacaan secara nyata dipahami oleh tujuan membacanya. Yang ketiga, tujuan membaca yang terumus secara jelas akan mempengaruhi peroleh pemahaman bahan bacaan. Yang keempat, seseorang yang mempunyai daya baca tinggi atau baik mampu memanfaatkan teknik membaca yang bervariasi sejalan dengan tujuan membaca yang akan dipahaminya. Mengenai tujuan membaca, banyak rumusan yang banyak dibuat. Ketergantungan pada dari mana kita melihatnya. Secara garis besar, tujuan membaca itu luas sifatnya karena setiap situasi membaca mempunyai tujuannya sendiri-sendiri. Selanjutnya kita masuk di poin definisi keterampilan membaca. Membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan suatu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. Dalam komunikasi tulisan, lambang-lambang bunyi diubah menjadi lambang-lambang tulis atau huruf.
Yang pertama, membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan menggerakkan sejumlah tindakan yang terpisah-pisah. Sudarso tahun 2001 4. Yang kedua, membaca dapat didefinisikan pula sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Tarigan tahun 2008-7. Yang ketiga, dari segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyediaan kembali dan pembacaan berlainan dengan berbicara dan menulis yang justru melibatkan penyediaan. Tarigan tahun 2008-7. Selanjutnya kita masuk di poin kemampuan berbahasa lisan dan jenis-jenis situasi membaca. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan atau dengan kata lain dalam urutan memperoleh kemampuan berbahasa urutan normal. Komunikasi lisan mendahului komunikasi tulis. Sebelum orang dapat membaca dan menulis, tentu harus dapat berbicara dan mendengar terlebih dahulu. Contoh di mana anak kecil lebih dulu belajar berbicara sebelum ia dapat menulis, karena biasanya membaca atau pembicara saat berkomunikasi secara lisan cenderung kurang berstruktur dibanding dengan ekspresi tulis yang lebih berstruktur. Selanjutnya kita masuk di poin jenis-jenis situasi membaca. Yang pertama ada membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain. Yang kedua, membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas. Pada siswa diberikan kebebasan dan keluasan dalam hal memiliki baik jenis maupun lingkup bahan-bahan bacaan yang dibacanya. Yang ketiga, membaca intensif. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Dalam membaca ini, para siswa hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan bacaan yang ada atau yang telah disediakan. Selanjutnya kita masuk di poin pengetahuan tentang teknik membaca. Yang pertama, baca pilih atau selecting. Dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang kedua, baca lompat atau skipping. Dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacanya. Dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan. Yang ketiga, baca layap atau skimming adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Ia juga menyebutkan bahwa skimming bahan bacaan adalah mencari hal-hal penting dari sebuah bacaan, yaitu ide pokok dan detail yang penting. Dalam hal itu tidak selalu dipertemukan di awal, tetapi terkadang di tengah atau di dasar bagian akhir. Yang keempat ada baca tatap atau scanning. Jenis membaca ini adalah jenis membaca yang sangat cepat. Sudarso tahun 2006-89 menyebutkan bahwa scanning adalah sebuah teknik membaca untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk di poin tipe membaca yang tidak efisien dan masalah umum dalam membaca. Yang pertama, membaca dengan memfokalkan apa yang dibacanya. Banyak orang melakukan cara membacanya dengan melafalkan apa yang dibacanya, kata demi kata, dengan bantuan alat ucap yaitu mulut. Dengan kata lain, kecepatan membaca disamakan dengan kecepatan berbicara. Yang kedua, membaca sambil bergerak. Yang dimaksud dengan tipe membaca sambil bergerak ialah seorang pembaca yang dalam perbuatan membacanya diikuti oleh gerak-gerik sebagian anggota badan, baik disengaja maupun tidak. Secara prinsip, faktor ini tidak mengganggu benar, akan tetapi menghilangkan kebiasaan ini akan mengubah konsentrasi terhadap bacaan yang lebih sempurna. Yang ketiga, membaca sambil tiduran atau berbaring. Cara membaca ini jelas merupakan kebiasaan membaca yang jelek.
terutama ditinjau dari segi kesehatan mata. Dengan membaca sambil tiduran, mata dipaksa bekerja lebih keras. Yang keempat ialah membaca tidak konsentrasi. Terkadang tampak jelas secara fisik seseorang sedang membaca, tetapi kenyataan hanya pada awal-awal baris saja ia membacanya. Setelah itu ia berhayal di luar konteks apa yang akan dibacanya. Baru setelah sadar kembali diteruskan kegiatan membacanya. Ada beberapa masalah dan hambatan yang umum terjadi pada setiap orang. Masalah tersebut antara lain yang pertama, rendahnya tingkat kecepatan membaca. Kemampuan membaca yang buruk, dalam arti rendahnya kecepatan membaca, jelas sangat mengganggu orang-orang yang sehari-harinya memang bergelut dengan buku. Misalnya pelajar dan mahasiswa, sampai-sampai sering kita jumpai ada pelajar dan mahasiswa yang kekurangan waktu untuk membaca literatur yang diwajibkan padanya. Bukan karena waktu yang dimiliki kurang, melainkan karena banyaknya waktu yang tersita untuk membaca hanya satu judul buku saja. Yang kedua, minimnya pemahaman yang diperoleh. Minimnya tingkat pemahaman ini menjadi masalah karena adanya kecenderungan anggapan bahwa semakin lambat cara membaca seseorang, semakin tinggi pula pemahamannya. Padahal pada kasus latihan membaca cepat, anggapan justru terbalik, yaitu peningkatan kecepatan membaca akan diikuti dengan peningkatan pemahaman bacaan tersebut. Yang ketiga ialah kurangnya minat baca. Faktor yang memperbelakangi hal ini adalah kebiasaan, sarana, buku-buku yang dibaca, atau kurang sesuainya bahan bacaan yang tersedia dengan minat yang dimilikinya. Semakin banyak waktu yang digunakan untuk membaca, artinya menurut kebutuhan secara pribadi, bukan dipaksa membaca seperti halnya membaca demi tugas, sekolah, atau maka dengan itu semakin tinggi pula tingkat budaya bangsa tersebut. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan adalah membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan suatu bagian untuk komponen dari komunikasi tulisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi secara lisan. Membaca juga dapat diartikan bahwa membaca itu merupakan aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Selain itu, membaca juga dapat diartikan sebagai kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungan, bukan hanya kemampuan yang bersifat instinktif atau naluri yang dibawa sejak lahir. Jadi semakin banyak dan sering seseorang membaca, maka semakin kaya pula ia akan pengetahuan dan pengalaman, yang berarti semakin banyak pula modal yang dimilikinya untuk membaca. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perbanyak ilmu, maka kalian akan beruntung. Sekian dari saya. Bye-bye.